Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ruang Gamer akan mempresentasikan smart web kami dengan judul Ruang Gamer. Next, anggota kelompok kami yang pertama adalah saya sendiri, Arif Nuridaya, lalu Nabila Mumtaz, lalu ada Fahri dan Befransyah. Next, masalah yang timbul di Indonesia yang pertama yaitu main pro player hanya berkisar ratusan orang, tapi gamers di Indonesia sebanyak 41% dari 266 juta penduduk di Indonesia. Lalu yang kedua, faktor kurangnya ilmu pengetahuan bagi para gamer pemula. Lalu kurangnya akses informasi mengenai turnamen game. Lalu yang terakhir adalah kursus online yang tersedia membutuhkan kartu kredit yang notabene hanya kalangan tertentu saja yang mempunyai kartu kredit. Nabila. Untuk selanjutnya ada solusi website yang dimana untuk menindaklanjuti masalah yang dijabarkan itu dibutuhkan suatu sistem yang bisa menjadi wadah atau game learning center bagi para gamers. Di sini kami membuat aplikasi Ruang Gamers yang diharapkan dapat memudahkan para gamers dalam mendapati materi yang dimana untuk mempelajari dengan harga yang terjangkau. Pembelajarannya ini dapat dilakukan dengan ponsel, laptop, PC masing-masing pengguna, dan sebagainya macamnya. Sehingga pembelajaran materi ini yang dari pro player dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, Fahri. Oke, yang pertama keunggulan websitenya. Keunggulan website dari Ruang Gamer ini ada beberapa. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu memiliki video kursus yang berkualitas dari para pemain pro player esport yang telah bermitra dengan Ruang Gamer. Jadi nanti di sini Ruang Gamer akan mencari dan juga bermitra dengan pro player lainnya. Yang kedua itu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti bagi pemain pemula. Untuk Ruang Gamer sendiri, di sini kita akan menggunakan bahasa Indonesia karena pro playernya tersebut berasal dari Indonesia. Yang ketiga, harga kursus yang terjangkau oleh setiap kalangan, terutama untuk pelajar dan mahasiswa. Di sini rencananya kita akan memberikan harga seharga 50.000 untuk permulaan untuk setiap kursusnya, dan itu bersifat lifetime. Yang keempat, tidak membutuhkan kartu kredit saat pemberian kursus. Jadi di sini bisa menggunakan e-wallet seperti OVO dan juga GoPay, dan juga menggunakan transfer bank yang ada di Indonesia. Yang kelima, sistem one time purchase bukan subscription, sehingga video bisa ditonton tanpa batasan waktu. Jadi kalian cukup beli sekali dan juga videonya bisa ditonton sampai kapanpun itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Levi. Untuk Ruang Gamer sendiri, ada beberapa sasaran pengguna, yaitu gamers pastinya, dari yang pemula hingga konten kreator, kemudian ada vendor yang akan menyelenggarakan turnamen ataupun event lainnya yang berhubungan dengan game, dan yang terakhir itu adalah coach atau pro player e-sport yang menginginkan revenue stream tambahan. Selanjutnya Lalu dibahas oleh Arif. dampak yang dilakukan dengan adanya Ruang Gamer, yang pertama yaitu mendukung para gamers dalam menjalani karir sebagai pro player. Lalu yang kedua, pemain pemula dapat mempelajari materi dari pro player dengan harga yang terjangkau. Lalu pemain gamers di Indonesia, baik umum maupun yang sudah profesional, memiliki wadah dengan fasilitas yang memadai untuk bisa lebih mengembangkan bakatnya secara profesional maupun sekadar bersosialisasi. Lalu yang keempat, memberikan kenyamanan serta memenuhi kebutuhan pemain e-sport untuk meningkatkan rasa kompetitif bagi para pemain game e-sport. Lalu yang terakhir, memberikan kemudahan bagi para pemula untuk belajar dan mengetahui game yang dituju dan memberikan wadah untuk para pemain profesional. Next. Hambatan dan tantangan yang masih dilalui dari website kita ini, beberapa hambatan itu yang pertama, mengumpulkan video pelatihan dari pro player. Kedua, verifikasi materi yang akurat sesuai dengan kebutuhan di industri gaming. Yang ketiga, jadwal akurat untuk pertandingan e-sport tim yang akan datang.
Untuk analisa bisnis, yang pertama, keuntungan didapat dari komisi 20% dari total biaya kurs. Jadi, perbandingan 8:2 dengan ketentuan 8 untuk coach atau pro player dan 2 untuk dari ruang gamer. Yang kedua, keuntungan dengan brand deals yang akan ditampilkan di halaman fitur. Jadi ini salah satunya termasuk dengan endorsement atau juga dengan iklan ya. Yang ketiga itu komisi dari pemasangan iklan terhadap info turnamen yang akan berlangsung. Yang ini nanti biayanya diberikan oleh para penyelenggara turnamen. Berikut ini halaman landing page dari Ruang Gamer. Di sini tuh ada beberapa komponen. Yang pertama ada komponen fitur banner, di mana ini tuh vendor-vendor atau brand yang ingin mengiklankan produk mereka bisa ditampilkan di sini. Lalu ada komponen fitur e-sport team dan turnamen. Ini juga termasuk slot iklan, tetapi harganya berbeda dengan fitur banner yang besar ini. Kemudian ada course pilihan dari per kategori yang ada di Ruang Gamer. Kemudian ini ada halaman kategorinya. Di sini tuh ada halaman fitur course-nya. Lalu ada 2 tab, yaitu yang paling tinggi di rating sama yang paling dicari di trending. Kemudian ini desain dari tim list. Ada beberapa e-sport team akan ditampilkan di sini. Seperti contohnya EVOS ini, dan Alter Ego, dan lainnya. Kemudian, isi dari tim detail dari e-sport timnya ada bannernya, divisinya, dan member-membernya. Lalu ini ada halaman video course. Jadi ada halaman preview videonya, kemudian ada section-sectionnya, jadi dipisah per kategori si video-videonya. Jadi kategori introduction isinya apa aja, build item apa aja, dan juga ada overview dari course tersebut. Seperti ini ada description dan dibuat oleh siapa di tab instructor-nya. Lalu saya akan melihatkan codingan dari Ruang Gamer. Di sini ada halaman web.php, di mana ini tuh halaman buat routingnya. Jadi seperti ini buat indeksnya. Jika di run, nanti itu muncul halaman ini, halaman indeksnya. Jadi ini ada fitur bannernya, e-sport teamnya, dan turnamennya. Di sini juga bisa login juga untuk mengakses course-course-nya. Contohnya saya coba login di sini pakai data yang sudah dibuat dulu. Bentar. Saya buat akunnya dulu kalau begitu. Nah, ini setelah login, kalian bisa akses course-nya itu seperti ini. Ini previewnya dulu, sebelum membeli ada preview course-nya. Jadi ketika mengklik enroll now, akan dilarikan ke halaman checkout. Karena ini masih dummy, jadi masih tidak ada pengecekan udah dibayar atau belum. Jadi ketika misalkan saya klik checkout, udah langsung masuk ke halaman kontennya ini. Terus untuk melihat profilnya ada di halaman profil. Ini tuh kelihatan ini profil kita ada di sini. Ini kursus kita yang udah pernah dibeli beserta progresnya. Lalu ini ada transaction history yang tadi kita buat jam 10.20 dengan harga 50.000 dan masih pending. Karena memang belum ada pengiriman bukti transfer. Dan ini adalah review dari course yang telah kita lalui. Cuman ini masih dummy, jadi
masih berupa desain seperti ini. Kemudian ini ada halaman kategoris, detail kategoris. Ini yang top 10 yang paling tinggi di rating, dan ini yang paling tinggi diklik atau dicari. Kemudian ini ada halaman e-sport teamnya. Detail e-sport teamnya seperti ini, ada banner, ada titel e-sportnya, dan divisi-divisi lainnya. Kemudian di website ini juga ada visitor book. Jadi ketika ada seseorang yang ingin meninggalkan jejaknya, bisa chat di sini. Misalkan nama saya B, emailnya ini, lalu misalnya halo, ini saya B, dan akan muncul di sini. Jadi ketika ada guest yang ingin meninggalkan pesan, bisa pakai fitur ini. Kemudian jika ingin mencari course, bisa cari di sini. Misalkan saya mau cari Dota, akan muncul hasilnya di sini, seperti itu. Dan juga kalau misalkan progresnya udah beres, udah 100%, bisa cetak sertifikat seperti ini. Kan tadi nama course-nya Jungler Essential ya. Jadi ketika kita udah beres, akan muncul sertifikat seperti ini. Cuman ini masih dummy, jadi masih perlu pakai link hardcode seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif mengenai back-end-nya ya. Iya. Untuk backend-nya, terutama di bagian admin, di sini ada please routes untuk admin. Yang pertama tuh ada route untuk course. Ini route untuk course yang nembak ke course controller, yang dimana di sini tuh file untuk seperti sistem create, read, update, delete-nya course. Lalu ada dashboard controller yang dimana di sini tuh untuk nampilin dashboardnya. Lalu ada team controller, sini filenya tuh untuk sistem CRUD sistem sama seperti course, tapi ini beda, ini untuk tim e-sport. Lalu ada kategori controller, dia juga untuk sistem CRUD, tapi untuk kategori. Lalu untuk tampilan dashboardnya masih seperti ini, dan datanya juga masih kosong, masih belum ngambil dari database. Lalu untuk kategorinya sudah ada sistem create, read, update, delete-nya. Untuk create-nya mungkin akan seperti ini. Ini keisi 2 karena ini datanya sudah ada sebelumnya. Untuk sistem CRUD-nya, CRUD kategori seperti itu, dan untuk course-nya masih terbuat sistem read-nya. Untuk sistem create, update, dan delete-nya masih dalam tahap pengembangan. Dan untuk tim e-sport juga masih dalam tahap pengembangan. Mungkin untuk bagian adminnya segitu aja kali. Oke. Ada tambahan dari yang lain? Oke, sudah cukup. Berarti closing lagi sama Arif ya, biar enak. Iya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok Ruang Gamer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.